Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran wa ba'du. Sebelum saya menjelaskan hal-hal penting, mari kita saksikan tayangan video pendek berikut ini. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya. Setelah kita melihat tayangan video pendek barusan, kurang lebih sekitar 58 detik, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa ternyata menurut saya, kita ini selama ini terjadi dikotomi, terjadi mungkin bisa dikatakan kurangnya menyambung ukhuwah, menyambung silaturahim satu sama lain, apalagi yang begitu getol mempertentangkan antara kiai dan habaib. Ini menunjukkan bahwa semangat silaturahim itu sangat penting, semangat membangun ukhuwah itu sangat penting. Karena itulah yang dicontohkan oleh para masyayikh-masyayikh, para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, termasuk pendiri utama Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh KJ Muhammad Hashim Asy'ari, yang kita bisa lihat di kitab yang ditulis oleh beliau, kitab At-Tibyan, karya beliau. Lalu ada lagi ini kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kita melihat karya-karya beliau, lebih insyaallah sekitar 22 kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, menunjukkan bahwa semangat silaturahim itu penting, semangat membangun ukhuwah itu sangat penting. Tidak perlu kita ini sesungguhnya mendikotomikan antara kiai dan habaib, pribumi dan non pribumi. Saya kira itu tidak penting dan tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena semakin ini dipertentangkan, maka nanti akan muncul tercerai-berai, semakin muncul pertentangan, semakin muncul semangat untuk saling mencari kesalahan. Sehingga mohon maaf, saya selaku santri alumni Tebu Ireng perlu juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan belakangan ini yang rame di media sosial, rame di grup-grup WA, bahkan ada yang memunculkan perlunya tes DNA, perlunya muncul tes originalitas, atau bahasanya mungkin keorisinilan, apakah si ini, si itu Habib betulan apa tidak. Saya kira kalau semakin ini dimunculkan, akan muncul tercerai-berai masyarakat atau umat, setidaknya umat Islam. Saya tidak menginginkan ini terjadi, sehingga sudahlah kita ini semuanya, mari para orang-orang yang mungkin terlalu anti terhadap habaib, atau anti, yang satunya anti terhadap kiai, oknum-oknum habaib yang mengatakan begini begitu. Saya kira jalan yang terbaik
bagaimana itu dirangkul, diberikan penjelasan. Kalau perlu seperti kemarin yang kita saksikan, Habib Bagir Jakarta, cucu dari Habib Utsman, sudah sowan ke Tebu Ireng, sudah silaturahim, sudah tabayyun, lalu beliau mencium pusara Hadratus Syekh. Itu sebuah akhlak yang perlu dicontoh dan ditiru oleh yang lain. Termasuk mungkin oknum-oknum Habib yang bicaranya agak sedikit miring, sedikit keras dan segala macam. Saya kira akhlak Habib Bagir Jakarta kemarin yang menemui pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, menemui zuriyah Hadratus Syekh, menemui para masyayikh di Tebu Ireng, saya kira itu sangat mendamaikan, bahkan mendinginkan suasana, dan perlu ditiru oleh para habaib yang lain yang mungkin selama ini bicaranya agak miring, agak begini begitu dan segala macam. Intinya adalah bagaimana kita membangun ukhuwah, membangun semangat silaturahim. Karena itulah yang dicontohkan, bahkan ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari di dalam kitab At-Tibyan ini ada Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasiyah li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang intinya adalah NU itu dibentuk dan didirikan bagaimana membangun semangat ijtimaiyah, semangat ta'awun, semangat al-ittihad, semangat at-ta'aluf, saling menyayangi satu sama lain. Bahkan kita tahu bahwa Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu sangat, sekali lagi, tidak anti habaib. Tidak anti habaib sekali lagi. Sehingga akhlak Hadratus Syekh ini yang harusnya kita tiru. Oleh para santri kita tiru, oleh para mungkin orang-orang yang selama ini sangat anti terhadap habaib. Itu pendiri NU sendiri ini mencontohkan akhlak yang sangat luar biasa. Beliau sangat tawaduk kepada para habaib di zamannya. Sehingga kalau ini tidak semakin dipertentangkan, insya Allah terjadi konflik semacam tarik-menarik, entah apa itu sebuah kepentingan sesaat, kepentingan politik, saya tidak tahu. Yang jelas kalau ini diterus-teruskan, ini sangat tidak baik dan sangat mencederai semangat silaturahim di antara kita, di antara sesama santri, di antara sesama kiai, di antara sesama habaib, kiai dengan habaib, dan seterusnya. Saya kira ini yang perlu sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan maslahat untuk kebaikan, kemaslahatan kita bersama ke depannya. Wa akhiran wal musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.